Santapan Harian, Jumat 8 Mei 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16, ayat 23 hingga ayatnya yang ke-31. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang dengan kerinduan untuk diubahkan. Jauhkan kami dari hati yang acuh tak acuh. Biarlah firman-Mu bekerja dalam hidup kami. Di dalam indahnya kasih-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 16 ayat 23-31. Suatu hari berkumpullah raja-raja kota Filistin untuk mempersembahkan kurban sembelihan yang besar kepada Dagon ilah mereka. Dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji ilah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, penghancur negeri kita, yang menimbulkan banyak korban di antara kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk memberi hiburan bagi kita. Simson dijemput dari penjara dan ia memberi hiburan di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkan aku meraba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Rumah itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Semua raja kota Filistin ada di sana. Dan di atas soto ada kira-kira 3.000 laki-laki dan perempuan yang menonton hiburan Simson. Lalu berserulah Simson kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, ingatlah aku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan saja kubalas kedua mataku itu terhadap orang Filistin. Kemudian Simson memegang kedua tiang yang di tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah aku mati bersama orang Filistin ini. Lalu ia membungkuk dengan sekuat tenaga sehingga robohlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh rakyat yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu ia mati lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu ia hidup. Sesudah itu saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya datang mengangkatnya dan membawanya dari sana. Lalu mereka menguburkannya di antara Sora dan Estaol di kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel selama 20 tahun. Sahabat Scripture Reunion Indonesia, Allah kita yang penuh anugerah sering memberikan kesempatan kepada umatnya, bahkan yang telah melakukan kesalahan besar. Allah bahkan memberikan kesempatan terakhir yang menakjubkan. Orang Filistin bukan hanya menghina Simson dengan membutakan, membelenggu, dan memperbudaknya, tetapi juga sering mengejek Simson dan menyuruh Simson untuk menghibur mereka. Suatu waktu raja-raja kota Filistin mempersembahkan kurban sembelihan yang besar kepada Dagon, dan raja serta rakyat Filistin berkumpul di satu tempat. Mereka meminta Simson dijemput dari penjara untuk melawak. Simson meminta agar ia dapat bersandar pada tiang penyangga rumah. Ia kemudian berseru kepada Tuhan untuk mengingatnya dan membuatnya kuat sekali itu saja. Tujuannya adalah membalas kepada orang Filistin atas kehilangan kedua matanya. Tuhan mengabulkan doa Simson.
yang kemudian memegang dan merobohkan 2 tiang penyangga tengah, sehingga rumah itu menimpa dia beserta semua raja Filistin. Jumlah orang Filistin yang mati dibunuhnya saat ia mati sekitar 3.000 orang. Lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu ia hidup. Mungkin ada yang berkata bahwa Simson mampu melakukan hal itu karena rambutnya tumbuh. Namun tentu bukan rambut yang memberinya kekuatan, melainkan Allah yang memakai rambutnya sebagai sarana. Permintaan Simson mungkin hanya untuk membalas musuhnya, tetapi Allah tetap mengabulkannya. Salah satu alasan yang mungkin adalah karena Simson tetap beriman kepada Tuhan yang telah meninggalkan dia. Juga percaya Allahnya mampu memberikan kekuatan kepada dia untuk terakhir kalinya, dan ia terbukti benar. Allah yang Simson kenal adalah Allah yang kita kenal juga. Allah yang masih memberi kesempatan terakhir kepada pahlawan imannya juga akan memberikan kesempatan kepada kita, pejuang iman pada masa kini. Berserulah, mintalah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus yang penuh anugerah, kami bersyukur karena Engkau tidak berhenti memberi kesempatan kepada kami. Bahkan ketika kami telah jatuh dalam kesalahan yang besar, kasih-Mu melampaui kegagalan kami. Dan Engkau tetap membuka jalan untuk kami kembali kepadamu. Ajar kami merespon anugerah-Mu dengan pertobatan yang sungguh dan hidup yang diperbarui. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.